bahwa kepemilikan harta yang sudah ada pun membutuhkan kepada ilmu. Nah, tapi kecenderungan, kesukaan, kegemaran untuk menambah ilmu minim sekali. Kegemaran menambah harta maksimal. Lah, kegemaran menambah harta kalau tidak diimbangi kegemaran dan kegigihan mencari ilmu, harta ini diambil orang. Dan terbukti bukan sesuatu yang kita berbicara khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kupas Channel, kembali kita bertemu dengan Ustadz Musa di depan saya dan saya sendiri Farouk. Kita akan berdiskusi dan kali ini temanya adalah apakah Muslim wajib kuat? Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya kekuatan itu ada dua. Kekuatan internal atau kekuatan batin dan satu lagi kekuatan dohir atau lahiriah. Dan masyarakat muslim yang ideal itu seperti apa? Apakah dia harus kuat, wajib kuat, lahir batin harus kuat, ataukah enggak sedang-sedang aja, ataukah lemah? Jadi muslim harus miskin misalkan, berzikir saja di masjid, nggak ada urusan dengan ilmu-ilmu teknologi, ilmu militer, nggak usah. Yang penting di masjid sholat. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa Muslim ini, ya kan? Dan saya di sini mengutip salah seorang cendekiawan dan filosof Muslim, Allamah Murtadha Mutahari. Beliau mengatakan bahwasanya memeraih kekuatan itu adalah satu dasar yang sudah paten untuk umat Islam. Jadi umat Islam harus kuat. Dan umat Muslim yang lemah itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah paten. Ya. Kalau Allah melihat Muslim sudah miskin, bodoh, itu Allah nggak suka. Begitu juga Rasulullah nggak suka. Harus kuat dan powerful, ya kan? Kemudian Allamah Mutahari juga mengatakan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan selain ilmu fikih, itu juga tergolong ilmu Islami yang wajib dituntut, wajib dicari. Jangan hanya misalkan Muslim ini di pesantren tenggelam dalam ilmu tasawuf. Akhirnya ketinggalan, yang non Muslim sudah menciptakan mobil listrik, menciptakan pesawat, kemudian Muslimnya hanya mengkaji, bukan mengkaji tidak baik, tetapi harus kuat juga di dimensi yang lain, ya kan? Kemudian Allamah Murtadha Mutahari, seorang filosof yang dikenal di dunia Islam, dia mengatakan kekuatan muslimin itu bukan hanya kekuatan secara batin, ya, tetapi juga harus memiliki kekuatan politik. Muslim itu harus kuat dari segi politiknya, juga sosialnya, juga ekonominya, juga militernya. Ini harus kuat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Yeah. Terus mungkin Ustadz Musa mau menambahkan dalam hal ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, saya rasa salah satu ajaran Islam itu kan mendorong orang untuk jadi kuat, seperti yang tadi kita dengar. Dan ada hadis yang sangat terkenal, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Dan kemudian kita juga harus mengerti bahwa kekuatan itu juga terbagi, tadi sudah disebutkan secara sekilas, terbagi menjadi sesuatu yang bersifat internal dan eksternal.
atau sesuatu yang subjektif dan objektif. Atau juga bisa kita bagi menjadi kekuatan batin yang bersifat imaterial dan kekuatan lahiriah yang bersifat material. Nah, kekuatan batin itu haruslah menjadi sumber, haruslah menjadi yang utama ketimbang kekuatan lahiriah. Karena apa? Karena kekuatan yang batin inilah yang akan abadi, yang tidak terganggu oleh berbagai dinamika eksternal, yaitu pasang surut kehidupan. Karena kita bisa melihat bahwa orang tidak selamanya bisa punya sesuatu benda rusak, hancur, bisa hilang, bisa dicuri orang dan lain sebagainya. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, dia akan abadi dan bersama manusia itu selama hayat masih dikandung badan. Ini saya kira yang perlu kita klarifikasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, rujukan kekuatan dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang subjektif dan hakiki, yaitu kekuatan moral, spiritual, intelektual, ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri manusia. Nah, kekuatan yang bersifat internal atau subjektif inilah yang disebut sebagai kekuatan hakiki. Sementara kekuatan yang ada di luar itu kan sifatnya i'tibari, sifatnya tergantung kepada kesepakatan. Pengaruhnya itu bergantung pada pengakuan orang. Ya. Sama seperti misalnya orang disebut kaya, yang hakiki itu orang yang kaya secara spiritual, kaya secara intelektual, kaya secara moral kan, dan kaya informasi, kaya wawasan. Bukan orang yang punya kaya harta. Kalau kaya harta itu mendeterminasi atau mendefinisikan kekayaan, sewaktu-waktu kan harta bisa hilang, sewaktu-waktu bisa dicuri orang. Ya, dan itulah mengapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang ditulis di kertas, tetapi apa yang ada di dalam dada. Saya kira ini yang dimaksudkan dengan kekuatan, ya. Harus sesuatu yang kekuatan yang ada sifatnya di dalam. Imam Ali pernah mengatakan al-ilmu ilman matbu'un wa manqul. Ya kan? Wala yanfa'ul manqul illa bil matbu'. Ilmu itu ada dua, ilmu yang ada di dalam, terpatri di dalam diri kita, tercetak di dalam diri, dan ada yang ilmu yang di luar ini, yang di atas kertas. Dan tidak akan berguna ilmu di atas kertas kalau tidak memiliki ilmu yang ada di dalam dada. Jadi prinsip, kalau kita boleh katakan, dorongan untuk meraih kekuatan dalam Islam itu dimulai dengan kekuatan internal dulu. Nah, karena kekuatan internal itulah yang akan mendeterminasi, menentukan kekuatan, pemanfaatan kekuatan yang ada di luar. Contoh, kalau orang bodoh punya uang, apakah dia akan berguna? Bisa-bisa kekayaannya dihambur-hamburkan dan bisa juga ditipu orang bodoh. Misalnya orang bodoh, dia tidak bisa menggunakan kekayaannya atau hartanya untuk sesuatu yang berguna, bahkan untuk dirinya sendiri. Jangan-jangan dia ditipu orang, dikasih narkoba, digiring untuk mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Jadi saya kira dasar kalau kita bicara tentang pandangan Islam, ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang Islam mendorong orang untuk menjadi kuat. Tetapi kita harus tahu bahwa kuat itu harus dimulai dari dalam diri orang itu sendiri. Nah, kalau dirinya sudah kuat, maka kekuatan di luar itu akan berguna buat dia. Apapun yang ada di luar itu, harta, pengaruh politik, katakanlah juga militer dan sebagainya, akan berguna bagi orang yang kuat secara internal. Ya dong. Sekarang kalau Anda diberi senjata, tapi Anda sendiri takut, ya enggak guna senjata itu. Atau Anda tidak tahu mau dipakai apa senjata itu, karena tidak punya pengetahuannya, ya tidak berguna juga. Jadi internal itulah yang mendahului. Prioritasnya itu di internal, baru kemudian dua penting. Ya. Cuma yang menjadi dasar atau fondasi adalah kekuatan internal. Kekuatan internal. Karena kalau tidak ada kekuatan internal, yang eksternal ini atau yang lahirnya ini tidak berguna. Seperti contoh orang bodoh, anak kecil misalnya dikasih harta, ini uang 100 miliar, bisa dipakai apa? Akhirnya buat beli permen, buat dihambur-hamburkan dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami pandangan Islam itu selalu memulai dari yang hakiki. Nah, yang hakiki itu yang ada di dalam diri manusia. Karena kemanapun manusia itu bergerak, berada,
kekuatan itu tersimpan rapi di dalam dirinya. Saya kira gitu. Iya, iya. Kemudian saya ingin mengutip Allama Iqbal Lahori, Ya, seorang atau peneliti Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal Lahori yang dari Pakistan. ya. Dia menentang pendapatnya Nietzsche, Ya, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche yang mengatakan orang yang punya besi baru punya roti. Jadi kalau Anda ingin kaya, ingin punya roti, Anda harus punya kekuatan besi. Ya. Bahkan Friedrich Nietzsche ini mengatakan rasa kasihan pada orang lain, sesama itu satu kelemahan. Ini nggak perlu punya kasihan, Anda harus punya besi doang. Ya. Nggak perlu rasa kasihan. Ya kan? Nah, oleh Allama Iqbal ini, beliau mengatakan, sebelum Anda punya besi, Anda sendiri harus jadi besi. Ya. Kepribadian Anda harus kuat sekokoh besi. Anda punya kepribadian yang sangat kokoh, kemudian Anda punya besi, sehingga besi itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Betul. Ketika di dalam belum besi, masih kropos, kemudian kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, ini bisa destruktif. Iya. Ya kan? Betul. Bisa destruktif. Nah, kemudian juga dalam soal ini Allama Iqbal ini didukung oleh Allama Mutahari. Allama Mutahari sangat gandrung kepada pendapat Iqbal. Kata Allama Mutahari, ketika Anda belum menjadi besi, maka kekuatan yang Anda miliki itu akan menjadi sarana egoisme. Ya. Kerusakan. Contohnya mungkin Hitler. Hitler pribadinya belum jadi besi, belum matang. Kemudian dia menguasai Jerman. Apa yang terjadi? Ya, kerusakan. Perang Dunia Kedua. Ya, betul. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi soal ini. Saya sangat setuju. Jadi memang pendapat Allama Muhammad Iqbal dari anak benua India maupun pendapat dari Allama Murtada Mutahari ini sejalan dengan paradigma berpikir Islam, bahwa yang disebut kuat, manusia yang kuat, yang didorong, yang lebih dicintai Allah dan Rasulnya, itu adalah orang yang terlebih dahulu kuat secara internal. Ya kan? Yaitu memiliki kekuatan intelektual, moral, spiritual, memiliki kekuatan, kemampuan untuk menahan hawa nafsu, kesabaran dan lain sebagainya. Ketika orang ini sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat hakiki tadi di dalam dirinya, barulah dia didorong untuk meraih kekuatan-kekuatan yang bersifat material. Karena kekuatan yang bersifat material, yang merupakan sarana-sarana kehidupan itu, tidak akan berguna bagi orang yang secara internal, secara batin lemah. Tidak ada gunanya. Bahkan bisa berbahaya, seperti contoh orang yang diberi senjata atau diberi duit, sementara dianya sendiri lemah secara moral, secara intelektual, bodoh. Maka dia akan menyia-nyiakan, bahkan mungkin dia akan melakukan kerusakan dengan harta maupun senjata itu, atau tahta, atau kedudukan itu. Nah, oleh sebab itu saya kira tahapannya harus dimulai dengan yang internal terlebih dahulu. Nah, di dalam soal yang internal ini kita mendengar dari Al-Quran, dari wahyu Allah dan juga hadis Nabi, bagaimana salah satu dari yang paling didorong, barangkali tidak ada dalam sejarah peradaban manusia, ada ajaran agama yang mendorong orang untuk meraih ilmu lebih daripada Islam. Bahkan ada kesaksian dari penulis Amerika itu, Will Juran, yang mengatakan bahwa tidak ada ajaran yang mendorong orang untuk meraih kekuatan melebihi Islam. Nah, tetapi kekuatan yang bersifat internal dulu. Internal dulu. Nah, jadi kalau internalnya dia sudah mampu, maka senjata apapun dan harta sekecil apapun akan sangat berguna. Beda pengaruhnya buat ketika orang, misalnya orang bodoh punya uang 1 miliar dibandingkan orang cerdas pandai punya uang 1 juta. Orang pandai punya uang 1 juta bisa menggunakan uang 1 jutanya lebih baik berkali-kali lipat dibandingkan orang bodoh yang punya uang 1 miliar. Jadi kalau istilah filosof
Prancis yang kemudian masuk Islam, René Guénon, sangat terkenal pemikiran dia. Dia mengatakan bahwa Islam mengajarkan the reign of quality over quantity. Kualitas atas kuantitas. Jadi kualitas tuh harus lebih berkuasa mendominasi kuantitas. Karena kuantitas ini kan terlihat. Kualitas dulu yang harus menguasai kuantitas. Karena kualitas tinggi dengan kuantitas kecil itu berguna, lebih berdaya guna ketimbang kuantitas besar dengan kualitas kecil. Ya. Contoh yang paling nyata. Sekarang kita bisa bicara ini secara belak-belakan aja lah. Umat Islam jumlahnya sangat besar kan? Jumlah. Negara Islam banyak. Tapi kuantitas. Ya kan? Sangat berlimpah ruah jumlahnya. Tetapi bagaimana situasi perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam? Berapa banyak ilmuwan umat Islam yang berhasil melakukan eksperimen? Kekuatan ekonomi umat Islam, kekuatan pendidikan, pendidikan, dan kekuatan-kekuatan lainnya, kekuatan produksi, kekuatan industri umat, dibandingkan dengan yang lain jauh ketinggalan. Artinya ternyata kualitas itu lebih dibutuhkan daripada kuantitas. Nah, jadi logikanya Islam ini mendahulukan yang kualitas dibandingkan dengan yang kuantitas. Itu. Kemudian untuk mengambil berkah, saya mau bacakan beberapa ayat Quran yang memang menghimbau umat Islam supaya kuat. Memotivasi. Salah satunya adalah surat Anfal ayat 16 yang wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maksudnya kita suruh persiapkan dari kekuatan ini, kekuatan militer, segalanya, kekuatan mastata'tum semaksimal mungkin. Kita kalau saya mungkin begini ya, militer itu justru kekuatan yang paling rendah ya. Dari istilah wa'iddu tadi. Karena apa? Karena militer itu kan paling terakhir digunakan untuk perang. Perang itu kan hal terakhir. Setelah semua jalan damai tidak bisa, baru perang kan. Sudah buntu ya. Tapi kalau kita memulai, dan ini di sini kesalahan orang seringkali menggunakan ayat itu untuk mempromosikan kekuatan militer. Padahal kekuatan militer kan sekali-kali dipakainya. Tapi kalau Anda punya kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, siapa yang berani nyerang? Kekuatan industri Anda punya, kekuatan finansial Anda punya, kekuatan ilmu pengetahuan Anda punya, teknologi Anda punya, orang mau nyerang juga mikir 1000 kali. Jadi sebetulnya istilah wa'iddu mastata'tum jangan diaplikasikan semata-mata pada yang militer. Ini satu cara berpikir yang jumud ya. Harus luas ya. Dan itu harusnya prioritas terakhir. Mengapa? Karena kalau Anda punya semua kekuatan lain, musuh tidak akan berpikir menyerang Anda. Musuh hanya akan berpikir minta dari Anda, malah minta tolong dari Anda. Takut, belum apa-apa sudah takut. Maka ayat itu berprioritas pada sesuatu yang turhibuna bihi adu. Turhib itu tidak harus dengan militer, bahkan militer itu seringkali tidak turhib, karena itu kan paling terakhir. Yang harus ditumbuhkan adalah kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan solidaritas. Satu contoh. Kalau kita bicara satu masyarakat, kalau kita mau ukur masyarakat ini maju atau tidak, kita lihat kedisiplinan mereka dalam menjalankan aturan-aturan, kesolidan mereka dalam menghadapi musibah, solidaritas masyarakat itu dalam menghadapi musibah, kemudian kebiasaan mereka mengikuti budaya yang baik, ya, akhlak yang baik, misalnya mereka kalau ngantri bersabar dalam antrian, tidak mau nerobos, kemudian kecintaan pada ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan masyarakat ini masyarakat yang vibrant, yang kuat, dan tidak akan mudah musuh mau intervensi atau mau mengalahkan atau menundukkan, karena dia punya semua kelebihan moral dan kultural untuk bisa maju. Itu sedikit catatan saja. Ya. Cuma memang karena tanpa kekuatan tidak ada satu amal atau satu pekerjaan yang akan sukses. Betul. Misalkan kita mau membuat pabrik misalkan, itu perlu kekuatan finansial, kemudian kekuatan rekrutmen, macam-macam, SDM, sehingga tumbuhlah itu cita-cita kita itu perusahaan
pabrik bisa terlaksana. Ya. Begitu juga untuk Muslim yang kuat, Ya. maka diperlukan keilmuan, kedisiplinan, Ya. dan sementara ini kita lihat anak-anak Muslim itu berbangga kalau sekolah ke Amerika, lulusan graduated USA ya, graduated England, ya kan? Atau Kenapa? Jepang. Karena di sana punya kekuatan ilmu lebih, kekuatan ilmu pengetahuan yang lebih. Betul. Padahal Islam sejak dulu, utlubul ilm walau kana bisin misalnya, memang sudah dianjurkan sama Rasul. Kitanya yang belum bergerak maksimal. Itulah mastata'tum min quwwah itu belum kita aktualisasikan dalam kehidupan. Betul tidak? Iya betul. Setuju. Nah, jadi saya kira kita harus kembali ke hittah Rasulullah SAW untuk mempersiapkan generasi-generasi akan datang, ilmunya kuat. Itu almarhum Yusuf Habibie presiden kan imta apa itu? Ilmu pengetahuan dan takwa. Ini menjadi fondasi kemajuan sebuah bangsa. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya Islam itu mempromosikan kekuatan bukan kelemahan. Iya, setuju. Ya, kan? Nah, meskipun tadi saya bilang bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu harus dimulai dengan sesuatu yang bersifat internal dulu. Ya, kenapa? Karena yang eksternal itu tidak berguna kalau internalnya lemah. Dan ini kalau kita mau ilustrasikan bagaimana misalnya ketika Nabi menyuruh orang untuk jihad setelah pulang dari medan perang, pertempuran yang bersifat militer, Nabi bilang raja'tum min jihadin asghar ila jihadil akbar. Kalian pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar atau lebih besar. Artinya yang lebih besar ini harus diutamakan. Kenapa? Karena kemenangan, kekalahan, kemuliaan, kehinaan, kesempurnaan, kekurangan ukurannya bukan luar, ukurannya internal. Ini yang mungkin harus seimbang. Nah, karena kebanyakan orang kan cuma melihat yang eksternal, mengira bahwa harta eksternal lebih baik daripada harta internal. Padahal Imam Ali pernah membandingkan antara ilmu dan harta. Imam Ali mengatakan harta hanya berguna saat orang itu hidup. Ilmu berguna bahkan ketika orang yang berilmu sudah mati. Harta berkurang dengan dinafkahkan, ilmu bertambah dengan diinfakkan, dikeluarkan makin bertambah. Harta itu perlu dijaga, ilmu menjaga yang memilikinya. Perbandingan yang luar biasa yang kita harusnya sebagai masyarakat Muslim dan orang Islam pada umumnya. Tapi kita lihat apa? Ternyata ilmu ini yang paling dikesampingkan karena menganggap ilmu itu tidak berguna. Padahal bagaimana kita mau memiliki alat? Kan ini alat ya, sarana dan sebagainya. Dari mana sarana itu? Dari sains ke teknologi kan? Teknologi itu kan alat. Nah, teknologi itu kan efek atau hasil dari sains, hasil dari ilmu pengetahuan. Dan sebetulnya ada isyarat yang menarik. Misalnya kenapa Nabi Musa secara khusus diceritakan di dalam Al-Quran dengan tongkatnya. Jadi tongkat itu bisa diilustrasikan, dimetaforakan sebagai teknologi atau alat. Jadi Nabi Musa menggunakan tongkat itu untuk berbagai kebutuhan dan keperluan, punya banyak fungsi. Sama seperti teknologi pada umumnya, ya kan. Nah, tetapi setelah apa? Setelah Nabi Musa mendapatkan ilmu, macam-macam ilmu, dan diangkat oleh Allah sebagai Nabi, dan jadi di-upgrade secara internal, naik dulu pangkatnya secara internal, baru tongkat itu bisa berfungsi. Kalau enggak ya tongkat biasa nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi teknologi akan berguna di tangan, berguna di tangan orang yang memang tepat. Seringkali kan tidak tepat. Contoh kita umpamakan begini. Bukankah kalau kita lihat Timur Tengah, rata-rata itu negara dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah kekayaannya. Tapi apa yang bisa dihasilkan dari sumber daya yang sangat berlimpah? Kita lihat juga Indonesia, sumber daya berlimpah-limpah. Semua hal yang dihasilkan oleh bumi ini adalah kekayaan. Tapi apakah masyarakatnya kaya, sejahtera? Nah, karena tidak ada teknologi dan pengetahuan untuk memanfaatkan. Akhirnya kita perlu investasi asing,
teknologi asing, ilmuwan asing, pakar asing memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Ini bukti bahwa kepemilikan harta yang bersifat eksternal atau material seperti kekayaan sumber daya alam tidak berguna kalau tanpa pengetahuan dan teknologi yang adanya di dada. Gitu. Betul. Kemudian saya mau mengutip ayat yang kedua tentang kekuatan itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu soffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya kan? Jadi apa namanya? Satu barisan yang begitu kokoh lah. Seperti bangunan yang kokoh. Tidak disebutkan di sini kelemahan. Semuanya pesannya ada kalian harus kuat menghadapi musuh-musuh Islam. Karena memang orang Islam ini sekarang otomatis memang banyak dilemahkan. Dalam berbagai hal lemah mereka. Kalah. Jadi apa namanya? Pesannya Allah dalam perang pun jangan lemah. Kalau musuh memiliki teknologi militer yang canggih, orang Islam harus berbuat. Konteks kalau saya melihat begini. Pertama, ayat ini menceritakan tentang solidaritas, integritas sosial. Jadi bunyan itu kan bangunan. Kalau kita lihat bangunan itu kan dia punya integritas, punya keutuhan. Ada fondasi, ada dinding, ada bahan, ada pasak, ada tiang, ada segala macam sehingga dia menjadi sesuatu yang kokoh. Barisan pun artinya begitu, bukan kerumunan, Berarti mereka adalah orang yang punya tujuan yang sama, menghadap ke tempat yang sama dan seterusnya. Dan saya tidak setuju kalau makna dari perang itu dibatasi pada militer. Itu tidak setuju. Karena sebetulnya manusia ini kalau kita lihat sejarah hidupnya, peperangan yang lebih sering bukan peperangan militer. Peperangan yang lebih konstan itu peperangan dalam soal sosial, ekonomi, bukan militer. Militer ini kan sekali-kali. Kan sekali. Tidak mungkin selalu. Manusia habis dong. Punah dong manusia kalau perang ekonomi, perang industri, perang teknologi, perang informasi. Ini yang sering dan ini yang konstan. Bahkan perang militer pun tidak menghentikan adanya perang ekonomi, perang teknologi, perang informasi, perang ilmu pengetahuan, tidak menghentikan. Tapi tidak ada perang militer pun, perang-perang yang lainnya berlangsung terus. Jadi yang terus berlangsung yang namanya konflik antara, katakan yang sering kita bicarakan sebagai hak dan batil, ya di sektor-sektor non militer yang lebih sering. Jadi jangan fokus militer. Militer itu kapan sih, kan sekali-kali manusia ini perang secara militer. Nah, kalau kita tidak bisa memahami apa alat untuk memenangkan perang dengan siapapun, dengan orang zalim dan lain sebagainya itu, maka kita akan kalah terus. Jadi akhirnya pikirannya sebagian umat Islam ini, kapan perang militernya? Loh, perang non militernya aja Anda sudah kalah, masa mau perang militernya lebih kalah lagi. Karena militer itu perang yang dianggap sebagai perang terakhir, perang yang paling akhir, sudah tidak ada jalan lain. Nah, kalau di sini Anda sudah kalah di dalam kehidupan sosial, Anda kalah di dalam budaya, Anda kalah dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, industri. Ini kita kalau bicara industri ya, itu ketinggalannya kan jauh banget. Karena apapun yang kita pakai di sini ini, kan tadi kita sudah bicara misalnya umat Islam segini banyaknya umat Islam ini yang mereka pakai sehari-hari, mulai dari makanannya, minumannya, HP-nya, kendaraannya, produk dari non-muslim, kita harus akui. Dan itu tidak boleh menyebabkan kita kemudian, sudah kalau gitu kita perangi secara militer. Loh, Anda secara industri aja kalah, jangan-jangan nanti militer pun Anda pakai senjata dari lawan gitu kan. Anda beli senjatanya dulu. Jadi maksud saya ini yang harus dipahami. Tidak boleh emosional dalam menghadapi masalah. Dan itu berarti harus dimulai dengan pendidikan yang benar. Nah, kedisiplinan. Jadi kembali kepada kekuatan internal. Terus itu saya ingin ada sebuah hadis tentang kekuatan internal. La yang bagi mukmin an yakuna bakhilan wala jubanan. Ini tidak pantas seorang mukmin itu bakhil. Ini kan kelemahan batin. Kelemahan batin. Orang mau ngasih padahal dia punya, tapi
ditahan, nggak Tahan. bisa ngasih. Bagi wala jubannya pengecut. Jaban ya. Jaban. Jadi kekuatan internalnya juga sebagaimana yang antum tadi katakan, Ya. jadi paling diutamakan. Fokusnya. Fokusnya adalah kemudian al-mu'min nafsuhu aslab minas sholk. Rohnya orang mukmin itu lebih kokoh daripada batu, ya kan? Jadi memang kekuatan internal ini luar biasa. Iya, karena Luar biasa. saya kira pastinya begitu. Ya. Karena apa? Karena kalau kekuatan internalnya orang ini rapuh, Ya, kita kasih apapun tidak akan guna. Tidak ada daya gunanya. harus di dalamnya kokoh. Ya, kalau tidak ada daya gunanya. Iya. Karena orang lemah memegang alat sehebat apapun, Ya, untuk mengangkat alatnya aja dia tidak bisa. tidak bisa. Nah, dia lemah Iya, kok. lemah. Memutuskan sesuatu nggak bisa. Menggunakan sesuatu yang ada di luar nggak bisa secara benar. Jadi saya kira memang kembali, makanya betul tadi saya kira kesepakatan para ulama mengatakan bahwa mengapa ayat Quran pertama kali turun Iqra, membaca, dan berarti menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, informasi. Ini adalah ajaran yang dasar di dalam Islam. Bahkan kan ada hadis yang sangat terkenal, talabul ilmi faridhatun Ya, ala kulli muslimin wa muslimah. Faridah itu artinya kewajiban dasar, wajib. Farad artinya sesuatu yang obligasi bagi seorang muslim maupun seorang muslim wanita, perempuan, laki maupun perempuan. Artinya sekarang kita lihat, tapi kita lihat coba. Kita diskusi. Berapa banyak kalau kita masuk ke forum-forum umat Islam, tempat-tempat mereka nongkrong, tempat-tempat mereka ngobrol di WA dan lain sebagainya. Seberapa banyak dari mereka yang menunjukkan kecenderungan kepada ilmu pengetahuan? Coba. sangat sedikit. Sebaliknya kan, Iya. yang kita lihat kecenderungan terhadap harta. Loh, kalau harta Anda ini sudah punya harta kan? Contoh Indonesia dan Timur Tengah. Anda kan punya harta tersimpan di bawah tanah. Ya. Anda punya harta tersimpan di lautan, tersimpan di gunung, tersimpan di angkasa, di negara-negara Muslim. Apa bisa dimanfaatin? Iya. Ini kan fakta. Fakta, ya. Bahwa kepemilikan harta yang sudah ada pun membutuhkan kepada ilmu. Nah, tapi kecenderungan, kesukaan, kegemaran untuk menambah ilmu minim sekali. Kegemaran menambah harta maksimal. Maksimal. Lah, kegemaran menambah harta kalau tidak diimbangi kegemaran dan kegigihan mencari ilmu, harta ini diambil orang. Dan terbukti bukan sesuatu yang kita berbicara khayal. Hari-hari ini sejak mungkin beberapa dekade dan beberapa puluh tahun lalu sampai hari-hari ini kita membuktikan negara-negara Islam tidak miskin dari sisi limpahan sumber daya alamnya, tetapi terbukti tidak mampu menjadikan bahan-bahan yang sudah Allah tanam di tanah mereka itu sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan industrinya, menghidupkan ekonominya, menambah nilai nilai teknologinya, kemajuan pengetahuan. Enggak bisa. Terpaksa akhirnya diangkut, dibawa ke negeri-negeri orang, dari negeri-negeri orang diolah, misalnya contoh nikel dari bumi kita, dari buminya yang diduduki atau ditempati oleh kebanyakan orang Muslim, nikel ini diangkut, Pak. Diangkut ke pabrik-pabrik industri di negara-negara orang, akhirnya baru dijadikan baterai, dijual lagi. Kita lagi yang pakai. Lah kita berarti kan kalah dua kali. Pertama, nggak bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, harta yang sudah ada. Pertama itu tidak mampu. Kedua, nanti ujungnya kita beli lagi dalam bentuk baterai. Iya, karena kalah ilmu. Karena kalah ilmu. Karena ilmu. Nah, itu saya kira. Iya, iya. Tadi saya mau revisi ralat sedikit. Barang siapa yang punya roti, besi, punya roti, itu adalah Perkataan. quote dari Mussolini. Mussolini ya. Nah, jadi bukan Nietzsche tapi Mussolini. Saya harus ralat. Ya, diktator Italia itu. Iya.
Saya kira pemirsa Kupas Channel, Ya. kita akhiri dulu Ya. dengan harapan semoga kekuatan ini bisa kita saksikanlah Ya. di mungkin generasi ke depan, umat Muslim semakin sadar sebagaimana yang Ustadz Musa sampaikan tadi, untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga menjadi kuat dan sejajar dengan kuat hakiki internal, ya kan, baru kekuatan eksternal. Ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.